Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat, teacher. Ada yang nggak sekolah? Tidak ada, teacher. Semua hadir ya? Ya, teacher. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Untuk pemimpin doanya, silakan Davi. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Tarik nafas. Oh. Oh. Sahana wawatu, sahana bunatu, saha wiryam karwa wahai, tejasmena wanita masu, mawit wahai, om santi santi santi. Masukkan tangan, tempel di kedua mata. Oke, baik anak-anak, kita kembali lagi membahas tentang perbandingan, tapi kali ini kita akan membahas tentang perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelum itu, teacher ingin mengingatkan kembali, masih ingat nggak kalian tentang perbandingan senilai? Masih ingat? Ada yang masih ingat? Masih, teacher. Masih. Oke, apa itu perbandingan senilai, Davi? Ya, Huga. Oke, silakan Huga. Jika nilai X-nya bertambah, maka Y-nya juga bertambah. Itu disebut dengan perbandingan senilai. Senilai, oke, betul ya. Nah, untuk itu, teacher ada suatu contoh lagi ya. Di mana di sini adalah tabel dari hubungan antara volume bahan bakar dan jarak tempuh mobil Nusantara. Nama mobilnya Nusantara ya. Nah, untuk bahan bakar 1 liter itu jarak tempuhnya bisa mencapai 12 km. Kemudian begitu sebaliknya, kalau misalkan dia 2 liter berarti kelipatannya menempuh jarak sepanjang 24 km dan seterusnya. Nah, kira-kira nanti grafiknya seperti apa, masih ingat? Bentuk grafiknya seperti apa kalau perbandingan senilai? Perbandingan seperti apa? Ya, dijawab. Coba Indira. Grafiknya gimana? Bentuk garisnya gimana? Bentuk garisnya ada 2 garis yang ke atas 1 dan ke samping 1. Oh, itu kan kartesius. Gimana? Garis lurus. Berupa garis lurus. Wah, lupa Indira ya. Oke. Kalau kita lihat tampilannya seperti ini kan? Betul nggak? Jadi di sini kelihatan ya, ketika dia 1 liter, dia bisa menempuh 12 km. Jadi semakin minyaknya diperbanyak, maka jarak tempuhnya juga bisa semakin panjang kan gitu ya. Begitu sebaliknya ya. Nah, tapi bagaimana kalau hubungannya adalah tentang kecepatan dan waktu? Apakah dia seperti ini juga tampilan grafiknya atau malah berbeda? Nah, kita nanti akan bahas itu ya, misalkan nih, tentang kecepatan speedometer pada motor ya. Misalkan dia semakin cepat, misalkan dia jarak tempuhnya misalkan berapa? 100 km gitu misalkan. Terus kecepatannya dia 70 km per jam. Dia bisa mampu menempuh dalam waktu 1 jam. Kalau kecepatannya misalkan dikurangi menjadi 50 km, kira-kira waktunya bagaimana? Ada yang tahu nggak? Gimana? Risi? Menambah waktunya. Kalau misalkan kecepatannya berkurang, apanya bertambah? Waktunya. Kenapa begitu? Karena kecepatannya berkurang. Jadi Waktu yang diperlukan? bertambah.
Iya, waktu yang diperlukan semakin lama ya. Oke. Nah, ada lagi hal yang bisa dipakai ketika kita belajar tentang perbandingan berbalik nilai, yaitu pada pembangunan, ya, konstruksi bangunan. Misalkan konstruksi bangunan, kalau misalkan semakin banyak orang yang bekerja, maka waktu untuk diperlukan untuk menyelesaikan semakin lama atau semakin cepat. Nah, begitu sebenarnya kalau misalkan pekerjaannya dikurangi, maka semakin lama dia selesai. Nah, untuk hal itu, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, melalui pembelajaran model PBL atau problem based learning, di mana kita akan mulai dari masalah, kalian dapat menghitung perbandingan berbalik nilai menggunakan tabel. Kemudian kalian bisa menganalisis perbandingan berbalik nilai dengan grafik dan mampu memodelkannya. Ya, sehingga kalian dapat menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Nah, sama seperti sebelumnya, kegiatannya adalah pertama mulai dari masalah, kemudian diskusi kelompok, presentasi, kuis, dan refleksi. Nah, sekarang ada permasalahan di mana di sini permasalahannya adalah Davi melakukan percobaan hubungan waktu tempuh dan kecepatan sebuah motor. Jika kecepatan rata-rata motor 90 km per jam, maka dengan jarak tertentu, jika kecepatan rata-rata motor menjadi 60 km per jam, maka jarak tersebut ditempuh dalam waktu 1,5 jam. Nah, kalau kecepatannya rata-rata 30 km per jam, maka jarak tempuhnya menjadi 3 jam. Jadi terlihat di sana ya, semakin kecepatannya menurun, maka waktu yang diperlukan semakin banyak ya. Maka Davi akan pergi ke kota Singaraja untuk menghadiri undangan acara pukul 2. Nah, jika Davi ingin tiba 1 jam sebelum acara dimulai, maka pukul berapa Davi harus berangkat dan kecepatan mana yang sebaiknya dipilih oleh Davi. Nah, sekarang kita akan membantu Davi dalam mengecek ya bagaimana cara dia menghitung waktu yang dia tempuh. Nah, untuk pembagian kelompoknya, apakah bisa di rolling sekarang? Oke, coba di rolling sekarang. Silakan, bergerak, tukeran. Oke, kelompok 3 mungkin yang di tengah ya, karena lebih banyak ya. Kelompok 3 yang di tengah. 1, 1, 2, 3 ya. 2 di sini. Ayo dicepet. Gerak cepat. Nggak usah bangkunya dipindah dek, barangnya aja dibawa. Nanti kalian rempong lagi bawa kemana-mana. Ayo gerak, gerak, gerak. Ya di sana ada ya, oke. Sudah? Sudah semua duduk sesuai kelompok? Kok suaranya kecil sekali? Sudah semua sesuai dengan kelompok? Oke. Oke, kalau sudah,
sekarang teacher akan bagikan LKPD-nya. LKPD yang teacher bagikan ini sudah teacher print sesuai dengan jumlah kalian. Jadi nanti masing-masing semua punya LKPD, tetapi kalian boleh diskusi dengan kelompoknya. Paham? Paham? Oke. Lemas sekali suaranya. Silakan simak permasalahannya. Ya. Nanti kalian untuk grafiknya boleh menggunakan GeoGebra ya. Silakan dimanfaatkan laptopnya untuk membantu kalian menganalisis bagaimana bentuk dari grafiknya. Paham semua? Paham semua? Silakan mulai bekerja ya. Pertama, silakan tuliskan dulu informasi apa yang kalian peroleh dari permasalahan. Bisa? Yogi, tuliskan dulu permasalahan yang ditemukan. Tuliskan informasi apa yang diperoleh. Yang pertama, kecepatan rata-rata motor. Tulis saja kecepatannya pertama. Di sini dituliskan. Gimana ini? Oh ini ya. Ya. 90, dia waktunya berapa? 90 km per jam. Waktunya berapa? Waktunya. Dituliskan kecepatannya. Kecepatannya 90, waktunya berapa jam? Ditulis di sini. Ini sini. Kecepatannya 90. Sudah. Terus kalau kecepatannya diturunin jadi berapa di sini?
Ya dituliskan. Sini aja langsung sama aja, tinggal angkanya diganti. Maka waktunya jadi berapa? Terus tulis waktunya berapa di untuk 90, ya dia waktunya berapa? Kilometer per jam tuh lengkap. Ininya ditulis lengkap. Jam. Waktu yang diperlukan berapa? Untuk 90 km per jam. Waktunya berapa? Di sini berapa dituliskan? Ya ditulis langsung. Dah, terus untuk waktu turun dia jadi 60 berapa jam? 60 berapa jam? Ya, 60. Waktu tempuhnya berapa? Waktu tempuhnya berapa kalau 60? Coba dibaca. Sudah Yogi? Lanjut dah. Sekarang untuk 30 ya lanjut. 30. Oke, lanjut. Untuk yang 30 berapa jadinya? 30. Sudah? Setelah itu, apa lagi yang ingin dicari? Pertanyaannya, dia ingin pergi kemana? Kalau dia acaranya jam 2, tapi dia ingin sampai 1 jam sebelum acara. Berarti dia tiba harus jam berapa? Dituliskan informasinya. Informasi yang lain dituliskan sekarang, Satya. Kalau dia ingin pergi kota Singaraja dengan undangan itu acaranya jam 2, tapi dia ingin tiba 1 jam sebelum jam 2. Berarti dia tiba harus jam berapa? Satu jam sebelum jam 2 jam berapa? Ya, tuliskan informasinya. Berarti Davi harus tiba jam berapa, maka kecepatannya nanti yang akan dicari. Paham? Ya. Ada pertanyaan? Bisa mengerjakan? Oke. Nanti kalau ada pertanyaan silakan menyampaikan ya.
Bisa? Perbandingan mana? Oh, itu pakai perbandingan biasa aja. Pakai perbandingan 1:1 aja. Nah, ya. Nah, kamu dapat nggak persamaannya berapa? Persamaan berbaliknya? Dapat nggak? Oke, masukin aja langsung Y sama dengan, dapat nanti grafiknya. Y sama dengan, masukin. Ya, pakai bagi aja bisa. Atau pakai garing juga bisa. X. Mana? Enter. Ya, udah. Nah, sekarang ini grafiknya dibesarin. Ya, biarin dia otomatis dia. Otomatis itu. Ini grafiknya akan seperti ini. Ini bisa dikecil nggak? Terlalu besar ini resolusinya. Ini grafiknya deh. Bisa geser. Kok nggak mau ini ya? Nah, ini ketika dia 90, pakai resolusi ini ya. Karena dia kecepatannya pakai ini. Tadi pakai 10. 10 dan 10. Tadi X aksesnya berapa? 10 banding 1 banding 10 ya? 10 ya? Baru kelihatan ya? Nggak usah. Kelihatan nggak? Kalau dia 1 jadinya di pas 90 ya. Biar 1. Nah. Ya, pas. Sah? Jadi buat grafiknya ya. Nah, udah ketemu? Oke. Akan dibuat ya. Apa grafiknya? Oh, mana ininya laptopnya? HP? Mari pakai. Terus kalian ini gimana diskusi? Oke. Oke, ini 1. Nah, ada itu sama ini ya, Risi ya. Nih, kan kelompok nih. Bener. Ambil. Ya. Gimana? Yang nomor 2 Cara yang mana? untuk mengetahui kecepatan. Nah, tadi kira-kira keberangkatannya gimana? Kalau dia acaranya jam 2, dia ingin tiba 1 jam sebelumnya, berarti dia kira-kira keberangkatannya
Kamu yang memperkirakan kira-kira dia harus sampai jam berapa? Sampai jam berapa di sana? Kayak ditulis saja di informasinya. Nanti dituliskan di sini. Ya, ditulis. Baik, teacher. Ada lagi? Lihat dulu. Oke. Sudah? Kira-kira memperkirakan dia akan tiba jam berapa kalau dia mintanya 1 jam sebelum acara. Dituliskan di situ. Perkiraan dia pukul berapa akan sampai. Di poin B. Oh, udah ditulis di sini ya? Oke. Nah, sekarang perkirakan dia kalau dia pukul 1 harus sampai di situ, berarti dia berangkat pukul berapa? Dengan kecepatan berapa? Bisa? Kalau dia dengan kecepatan 90 km per jam, berarti kan dia pukul berapa dia harus berangkat? Ngerti? Ngerti? Kalau dia menggunakan kecepatan 60 km per jam, waktunya kan 1,5 jam dia di perjalanan. Nah, kira-kira dia akan pukul berapa dia harus berangkat? Dan yang mana sebaiknya dia akan ambil? Oke? Menimbang dengan juga safety, keselamatan. Ya. Gimana Davi bisa? Butuh mic, nggak usah itu udah ada itunya. Kalau mau penting nih, ya. Yang ini saya nggak ngerti, teacher. Yang mana? Ini. Oh, hubungan antara variabel X dan Y. Nah, dalam bentuk persamaan. Persamaan yang berbalik. Nah, ini dapat dari mana? Grafik. Buat sendiri? Iya, Nggak pakai GeoGebra? enggak. Oh, boleh. Kalau misalnya udah dapat langsung nggak apa-apa. Nah, ini. Nah, jadi persamaannya gimana? Persamaannya jadi gimana? Dibuatin aja langsung. Berarti kalau misalkan ini kan anggap berarti X. X-nya kecepatannya. Waktunya adalah Y. Kan ini dapat nih. Udah langsung tulis ini. Oh ya udah. Berarti pemecahannya di situ. Langsung. Tadi tabelnya ada di sini seharusnya. Persamaannya ditulis di sini. Nah, udah ketemu kok. Ya, terus simpulkan ya. Kesimpulan ini dijawab ya. Oke, Apa teacher. hubungan antara kecepatan dan waktu? Ya, Baik, teacher. terus nanti persamaannya di apa? Dalam bentuk persamaan. Y sama dengan apa? Berarti ini kalau kecepatannya X, Y-nya dapat dari mana? Ini 90 jadi 1 jam, 60 jadi 1,5 jam, 30 jadi 3 jam. Kira-kira ini dari 90 ke sini nih diapain? Apa bagi apa? Kalau misalkan di sini X, Y-nya jadi apa? Ini gitu.
Maka nanti dapatlah persamaannya. Y sama dengan apa. Jadi waktu yang diperoleh hasilnya dari mana dibagi apa. Dibagi? Iya. Berarti nanti persamaannya di sini. Y sama dengan iya. Terus nanti bantu dengan ini GeoGebranya. Nanti bentuk persamaannya apa? Bentuk apa? Grafiknya gimana? Pakai GeoGebranya. Ya, waktu sudah habis ya. Kita presentasi ya. Hasil kalinya apa? Berarti hasilnya? Lihat hasilnya gimana nih? Berubah nggak? Berarti tetap. Nah, dituliskan. Berarti hasil kalinya adalah tetap. Nah, kemudian apa kesimpulanmu tentang perbandingan nilai? Ya, sudah dituliskan? Oke, sudah. Kita akan sesi presentasi. Berarti kita nanti pilih kelompok 2 yang presentasi ya. Yang waktu di depan. Oke, kelompok 3 gimana? Belum selesai? Cyrus bisa selesai? Cyrus sudah selesai? Belum. Divaya? Belum juga. Oke, kelompok 2 ya, nggak apa-apa, kelompok 2 aja. Ya, presentasi ya. Kelompok 3 belum selesai dia. Oke. Bisa dituliskan. Akan dituliskan hasil diskusi. Yang lain boleh menanggapi ya hasil dari diskusi temannya. Terutama kelompok 3 boleh bertanya ya. Yang mana belum paham. Silakan. Pranam Guruji, Pranam Teacher, dan teman-teman. Sekarang kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan LKPD permasalahannya. Jadi informasi apa yang diperoleh dari permasalahan tersebut, Davi ingin sampai 1 jam sebelum pukul 14 acara dimulai. Terus Davi di rata-rata kecepatan motor 90 km per jam, 60 km per jam, maka jarak tempuh tersebut dalam waktu 1,5 jam. Jika, terus yang 30 km per jam, maka jarak waktu tempuh menjadi 3 jam. Bagaimana kita memperkirakan keberangkatan dengan kecepatannya? Bisa dilihat 90 km per jam. Jadi Davi ingin sampai 1 jam sebelum pukul 14. Jadi Davi harus berangkat jam 12. Davi dengan kecepatan 90 km per jam. Saya nggak tahu. 90 km per jam. Pukul 12. Pukul 12. Dia harus berangkat. Yo. Dengan kecepatan 90 km per jam. Yo. Oke. Dari kelompok 3, adakah yang masih kalian belum pahami? Boleh ditanya. Bagian yang mana? Ada? Silakan. Untuk informasinya bisa diulangi? Davi harus berangkat
Bagaimana persamaan dari variabel X dan Y? Dari permasalahannya. Kita bahas. Oh. Iya, iya, makanya bingung. Pemecahan masalah. Oke. Kecepatan kecepatan oh kecepatan atau enggak X. Terus waktu tempuh. Yang X 90 km, 60 km. 1 jam. 60 km. Lah enggak. 60 km per jam. 60 km per jam, 1,5 jam. 30 km per jam, 3 jam. Jadi, hubungan kecepatan dan waktu dalam persamaan variabel X dan Y sama dengan apakah sudah paham? Mana mendapatkannya? Silakan ditanya lagi. Yang mana belum? Jangan dihapus. Temannya belum selesai dia. Sampai di bawahnya boleh. Analisisnya. Silakan. Tentang analisisnya apakah ada pertanyaan? Dijelaskan. Langsung ke grafik. Atau sampingnya.
Ada pertanyaan untuk grafik? Nggak ada yang menanggapi nih? Ada yang sama atau ada yang berbeda? Ya, letak XY-nya. Oh, kalau ya, kalau berdasarkan tabel itu seharusnya Y-nya itu waktu tempuh. Iya, sama dengan Yang di tabel. Nah, itu aja diganti ya. Nah, itu X ya. Kalau grafiknya seperti itu kan. Nah. Oke, nggak apa-apa. Jadi kan nanti juga sama hasilnya ya. Oke. Ya, Ada yang lain lagi menanggapi? Kelompok 3 ada pertanyaan? Tidak. Oke, simpulannya langsung. Siapa yang menyimpulkan? Penarikan kesimpulan. Kesimpulan dari hubungan antara kecepatan dan waktu tempuh. Kecepatan menambah, waktu berkurang. Yang kedua, hasil kali antara kecepatan dan waktu tempuh. Hasil kali itu 90. Setelah itu perbandingan berbalik nilainya, jika X naik maka Y turun. Oke, jika nilai besarannya variabelnya X naik, yang lain menurun. Oke, berarti kesimpulannya adalah untuk perbandingan berbalik nilai, besarannya Naik. besarannya 1, naik, yang lain Turun. turun. Oke, baik. Kita lanjutkan ya. Silakan duduk. Terima kasih kelompok 2 ya. Berikan aplaus. Oke, good job. Oke, nanti yang kelompok 3 silakan diperbaiki lagi ya yang masih kurang. Untuk kelompok 1 juga ya. Kalau ada hal yang masih belum pas, silakan ditambahkan lagi nanti ya. Nah, kita lanjut ke sesi kuis. Nah, silakan dicek di classroom ya. Apakah semua bisa mengakses kuisnya? Ada yang belum bisa? Nah, di sana ada satu soal. Kalian buat grafiknya, kalian tentukan berapa banyak kira-kira ayam yang harus perlu dia berapa jumlah ayam yang harus diperlukan dalam waktu 4 minggu. Dan grafiknya dibuat ya. Waktu kalian 10 menit dari sekarang. Silakan dibuat ya penyelesaiannya. Silakan langsung ya.
Iya, ya. Kerjakan di buku. Saya harus kerjakan di buku. Ya. Where's this one? You have 10 minutes, okay? Don't write this. Just read and you make a graphic. Okay? Ya. Kamu baca, terus kamu tinggal buat grafiknya aja, oke? Jangan buat soalnya lagi, langsung apa yang ditanyakan, buat grafik langsung buat grafiknya. Ya. Lagi 5 menit. Wow, enggak usah terlalu banyak, Cyrus. You just need 10, this one. Enggak usah terlalu banyak. Habis waktunya. Kalau dia 120 mana? 120. Oke. You need 3 weeks. Ya.
Kenapa? Apakah seperti ini, teacher? Mana duluan yang lebih tinggi 60 apa 120, Dek? 120. Berarti yang mana harus di atas? Iya, dari 0 sampai ini dong besar ke atas. Kok 60 di atas? Oh, Ya, ya. Nah, mana tuh Aprila? Bisa? Berarti kan kalau pakai persamaan jadinya apa? Kalau 120 jadi 3 minggu, 60 jadi 60 ekor jadi 6 minggu. Ah, ah. Jadinya 120. Hah? Dia berkurang berapa? Setengahnya kan? Ini jadinya dikali 2. Kalau dari 120, ini jadi 4 minggu. Gimana ini? Kali 4. Hmm? Kali 4. Kali 4. Are you sure? No. Coba. Coba. Kamu besarannya jumlah ayam dulu, jumlah ayam. Jumlah ayam. Terus waktu. Terus kalau jumlah ayam 120, jadi berapa waktunya? 3. Kalau dia 60, jadi 6. Kalau dia berapa tanda tanya? Nah, sama dengan 4 minggu. Nah, pakai satu persamaan. Ini, ya, ini per ini kayak ini. Ini bagi ini yang ditanya, ini bagi ini sama dengan, nah, ditulisin 120 per, dan yang ditanya sama dengan ini per ini, dibalik, ini per ini, ya, karena kan berbalik ya. Nah, kali silang bisa. Berapa tuh hasilnya? Berarti tanda tanya sama dengan ini kali ini kan itu. Tulis per ini. Saya berapa tuh? Ya. Yang B. Yang B. Nih, ikutin punyanya Evrila. Buat dulu tabelnya jumlah dengan waktu. Tabelnya yang kayak A itu. Iya, yang kayak A. Ini kan tabel sebenarnya, cuma enggak digarisin aja. Ya, bisa? Dah grafiknya. Ada yang sudah sampai grafik? Sudah? Ada yang sudah selesai? Oke. Waktunya habis ya? Udah lewat lagi. Ya, silakan difoto, dikirim ke Google kirim ke ininya, ke linknya. Ya. Iya, diupload boleh. Diupload di apa namanya di beranda boleh. Ya. Kalau nggak bisa. Oke. Untuk yang sebelum pembelajaran sebelumnya, teacher belum semua lihat isi refleksi ya. Tolong diisi refleksinya ya.
Ya. Oke. Sudah dikirimkan? Oke, sudah ya. Nanti tolong diisi langsung refleksinya ya. Setelah break kalian boleh isi refleksinya. Ya. Oke. Kalau yang sudah selesai akan dikumpulkan di depan ya. Kumpulkan di sini yang sudah ya. LKPD-nya sama kuisnya dikumpulkan. Diselipin ya LKPD sama ini. Udah isi nama? Udah, oke. Dikumpul di sini.